Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, masih bersama saya Rima Rahmalia Zahra. Nah, pada video kali ini aku akan memberikan materi mengenai tugas, wewenang, dan masa kerja Panwaslu Desa PKD Pemilu 2024. Nah, sebelum kita ke materi, jangan lupa teman-teman untuk selalu mensupport channel kami dengan terus menonton, like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa pula untuk menfollow IG aku, yaitu @RimaRZZHR atau Rima Rahmalia Zahra. Oke, agar tidak berlama-lama, langsung saja kita ke materi. Nah, sebelum teman-teman tahu apa itu tugas, wewenang, dan masa kerja Panwaslu, teman-teman juga harus tahu apa sih Panwaslu Desa. Nah, panitia pengawas pemilu kelurahan atau desa yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan atau Desa yang disingkat PKD adalah petugas yang dibentuk untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu di tingkat kelurahan atau desa atau sebutan lainnya. Nah, selanjutnya, berapa sih jumlah petugas Panwaslu? Nah, jumlah Panwaslu Kelurahan Desa atau PKD sebagaimana merujuk pada pasal 92 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, bahwa jumlah anggota PKD di setiap kelurahan atau desa sebanyak 1 orang. Jadi jumlah PKD itu tiap desa itu ada 1 orang ya teman-teman. Oke, selanjutnya teman-teman perlu tahu juga berapa lama sih masa kerja Panwaslu Desa? Nah, sesuai dengan aturan bahwa Panwascam ini nantinya bisa membentuk pengawas tingkat desa di mana masing-masing desa ada 1 pengawas tingkat desa dengan masa kerja selama 7 bulan. Jadi, Panwaslu Desa itu masa kerjanya itu 7 bulan. Nah, ini yang teman-teman wajib tahu. Berapa sih gaji Panwaslu Desa? Nah, Panwaslu Desa 2024 menerima gaji berdasarkan surat keputusan yang isinya gaji Panwaslu Desa 2024 dan juga kelurahan yaitu Rp1.100.000 per bulan. Dan kemudian untuk pengawas tempat pemungutan suara atau disingkat dengan TPS yaitu sebesar Rp750.000. Oke, yang selanjutnya, lalu apa saja sih tugas kerja Panwaslu Desa? Sesuai pasal 108 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Panwaslu Kelurahan atau Desa bertugas antara lain mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kelurahan atau desa yang terdiri atas poin yang pertama, pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap. Yang kedua, pelaksanaan kampanye. 3, pendistribusian logistik pemilu. Oke, yang selanjutnya, pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan suara di setiap TPS. Selanjutnya, pengumuman hasil penghitungan suara di setiap TPS. Poin ketujuh, pengumuman hasil penghitungan suara dari TPS yang ditempelkan di sekretariat PPS. Poin yang ke-8, pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK. Tugas yang selanjutnya yaitu mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kelurahan atau desa, mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang ini di wilayah kelurahan atau desa. Tugas yang selanjutnya yaitu mengawasi, memelihara, dan merawat arsip berdasar
jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Kemudian, mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu di wilayah desa, dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Baik, yang selanjutnya yaitu wewenang Panwaslu. Nah, sedangkan wewenang Panwaslu, kelurahan atau desa, sebagaimana diatur dalam pasal 109 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Di antaranya, yang pertama, menerima dan menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu kepada Panwaslu Kecamatan. Yang kedua, membantu meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu. Nah, sekarang yang perlu teman-teman tahu itu apa saja sih kewajiban Panwaslu desa? Kewajiban Panwaslu kelurahan atau desa secara jelas telah diatur dalam pasal 110 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu diantaranya yang pertama, menjalankan tugas dan wewenangnya dengan adil. Yang kedua, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas TPS. Yang ketiga, menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Panwaslu Kecamatan sesuai dengan tahapan pemilu secara periodik dan berdasarkan kebutuhan. Selanjutnya, menyampaikan temuan dan laporan pada Panwaslu Kecamatan mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPS dan KPPS yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan pemilu di wilayah kelurahan, dan melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan atau humas. Nah, mungkin sekian pada video kali ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih, selamat bekerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.